Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with me, Sonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope all of you are healthy and God bless you. Before we going to study, I want to say congratulations to all of you because you are in class 12 now. Berbicara soal bahasa Inggris, kita tahu bahasa adalah alat yang dipergunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. So, bahasa dirasa sangat perlu untuk dipelajari oleh kita. Lalu kemudian muncul pertanyaan, why English? Kenapa bahasa Inggris? Mungkin sebagian dari kalian menganggap bahasa Inggris itu sulit dan menjadi hal yang menakutkan, padahal nyatanya tidak. Dewasa ini kita tahu bahwa era globalisasi telah dimulai, dari mulai impor, ekspor, dan perusahaan-perusahaan asing menjadi hal lumrah dan banyak kita temui di Indonesia. Dengan bahasa Inggris kita diharapkan dapat dengan mudah berkomunikasi dengan mereka dan untuk mencetak SDM yang berkualitas dalam menyongsong era globalisasi yang semakin hari semakin ketat persaingannya. Sebagai SDM yang berkualitas, kita dituntut memiliki banyak skill dan bahasa Inggris diharapkan dapat menunjang skill kalian kelak di dunia kerja. Dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 12 setahun ke depan ini, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Antara lain, yaitu speaking skill, listening skill, reading skill, and writing skill. So, dalam setahun ke depan kita akan belajar 4 poin ini. Menguasai skill ini. So, kita mulai pelajarannya. Let's start it. We are going to learn about asking and offering helps or giving service. Meminta dan memberikan bantuan atau memberikan pelayanan. There are 4 point view of this study. The first, what is asking and offering helps for? Jadi untuk apa meminta dan memberikan bantuan? How to asking, bagaimana cara meminta bantuan? How to offering, bagaimana cara menawarkan bantuan? And how to respond, bagaimana cara meresponnya? Nah, di sini ada pengertiannya, asking and offering. Asking itu meminta bantuan dan offering itu menawarkan bantuan. Dan dapat digunakan dalam situasi formal dan informal. Formal itu ketika kalian akan meminta atau menawarkan bantuan kepada orang yang lebih tua. Dan informal itu ketika kalian akan meminta dan menawarkan bantuan kepada teman sebaya. Next, how to offering. Bagaimana cara menawarkan bantuan? Di sini ada beberapa ungkapan bahasa Inggris ketika kalian akan menawarkan bantuan. Ada yang formal dan informal. Sebenarnya ini semua artinya sama. Jadi, may I help you? Bolehkah saya membantumu? What can I do for you? Apa yang dapat saya lakukan untukmu? Would you like some help? Kamu butuh beberapa bantuan? May I offer my assistant? Bolehkah saya menawarkan beberapa bantuan? Could I help you? Bolehkah saya menolongmu? What shall I do for you? Apa yang dapat saya lakukan untukmu? I will be glad to help. Saya sangat senang untuk menolong. Dan yang informal sama aja sebenarnya. Can I help you? Dapatkah saya menolongmu? Need any help? Butuh bantuan? Do you need a hand? Butuh bantuan? Can I give you a hand? Dapatkah saya membantumu? Do you need any help? Butuh bantuan gak? Can I do anything to help? Apa yang bisa saya bantu? Do you need any help? Next, how to respond offering. Ada accepting and refusing. Accepting itu berarti menerima tawarannya dan refusing itu menolak. Ada yes please, okay, certainly, tentu saja, thanks, thank you, how kind of you, thank you very much, alangkah baiknya kamu, terima kasih, that's very good of you,
That's terribly kind, thank you very much. Yes, please do. What a good idea, thanks, that will be excellent. And ketika kalian akan menolak tawarannya, yaitu no thanks, no thank you, no you don't need to, kamu tidak perlu itu. Don't bother yourself, thanks, jangan repot-repot. That's very kind, but I can manage myself. Sangat baik, tapi saya dapat menghandlenya sendiri. That's very kind of you, but I don't think it's necessary. Sangat baik sekali kamu, tapi saya pikir itu tidak diperlukan. And next, how to asking. Bagaimana cara meminta bantuan? Ada yang formal juga, ada yang informal. Yang pertama, could you possibly help me? Maukah kamu menolongku? Could I possibly ask to help me? Bolehkah saya meminta bantuanmu? Would you be willing to help me? Could you do me a favor please? Could you help me for a second? Maukah kamu menolongku untuk beberapa Could you help me for a second? Maukah kamu menolongku? I wonder if you could help me with this. I could do with some help please. Could you spare a moment? I need some help please. Could you give me a hand? Would you mind helping me out? I need some assistance please. And informal, can you help me please? I can manage. Can you help? Give me a hand with this, will you? Lend me a hand with this, will you? Give me a hand with this. Berikan saya bantuan, maukah kamu? Lend me a hand with this, will you? Let me give you my hand. Can I ask you a favor? I really need to help. Next. Sebenarnya ini artinya semua sama aja ya. Could you possibly help me? Dapatkah kamu menolongku? Dapatkah kamu menolong? Tapi dalam ekspresi yang berbeda. Dan how to respond to asking help? Accepting, okay, sure, certainly, no problem, my pleasure, it's not a big deal, absolutely not. Dan ketika kalian akan menolak, absolutely not, sorry I can't, sorry I'm busy, I'm afraid I can't do it, I'm sorry I can't help you now, sorry I'm busy. Ada beberapa jenis ungkapan yang biasanya digunakan dalam offering and asking help. Jadi dalam pembuatannya, asking and offering helps selalu menggunakan kata kerja bantu atau modal verben seperti can, menggunakan can, menggunakan may, menggunakan would atau could, dan menggunakan let. Contoh, can I use your dictionary? Jadi modal verben dulu, subject, kata kerja, and object. Can I use your dictionary? Dapatkah saya menggunakan kamusmu? Can I borrow your ruler? Dapatkah saya meminjam penggarismu? Can you open the window? Dapatkah kamu membuka jendela? Can you take a book for me? Dapatkah kamu mengambilkan buku untukku? Dan menggunakan may. May I go home early? Bisakah saya pergi ke rumah secepatnya? May I borrow your money? Bolehkah saya meminjam uangmu? May I call you? Bolehkah saya meneleponmu? May I go with you? Bolehkah saya pergi denganmu? Yang ketiga menggunakan would atau could. Could you show the best way? Dapatkah kamu menunjukkan jalan yang terbaik? Would you mind bring my bag? Maukah kamu membawakan tas saya? Would you mind help my homework? Maukah kamu menolong pekerjaan rumah saya? And menggunakan let me show you my home. Biarkan saya menunjukkan rumah saya. Let me open the door. Biarkan saya membuka pintu. Let me bring your jacket. Biarkan saya membawa jaketmu. Jadi intinya dalam
menggunakan ungkapan offering or asking help itu menggunakan 4 modal verban ini ya. Ada can, may, would, could, and let. Cara penggunaan itu modal verbannya disimpan di kalimat pertama dan diikuti oleh subjek. Setelah itu diikuti oleh kata kerja dan objek. Selalu begitu. Next. Nah, ini ada beberapa contoh dialog. Kalian tinggal baca-baca aja ya. Dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan cukup sekian penjelasan dari Bapak. Mohon maaf jika ada salah. Untuk yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan dijaprikan saja ke Bapak. Thank you. See you later and keep healthy and keep away from crowded place. Thank you.